Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugi. Perkenalkan nama saya Putri Maulida Devika Rahma dengan NIM 082111333018. Di sini saya ingin mengerjakan mengenai kuis pengolahan citra digital yaitu mengenai deteksi objek. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan singkat mengenai deteksi objek. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian deteksi objek. Jadi, deteksi objek adalah suatu teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk mengenali dan mengidentifikasi objek-objek dalam gambar atau video. Adapun tujuan utama dari deteksi objek adalah untuk menemukan lokasi dan mengklasifikasikan objek-objek tersebut ke dalam kategori tertentu. Dan selanjutnya, ini ada beberapa jenis dari deteksi objek yang umum digunakan. Yang pertama ada deteksi objek berbasis pemrosesan citra. Di sini ada dua jenis. Yang pertama ada metode tradisional, yaitu penggunaan teknik pemrosesan citra konvensional seperti deteksi tepi, segmentasi, dan analisis tekstur. Yang kedua, deteksi garis dan tepi, di mana dia menggunakan operasi seperti transformasi Hawk untuk mendeteksi garis dan tepi dalam citra. Selanjutnya ada deteksi objek berbasis deep learning. Yang pertama ada RCNN, yaitu Region Based Convolutional Neural Network, di mana dia menggunakan konsep proportional region atau region proportional dan CNN untuk mendeteksi objek. Yang kedua ada Fast RCNN, yaitu peningkatan dari RCNN yang lebih cepat dengan mengekstrak fitur hanya sekali. Yang ketiga ada Faster RCNN, di mana dia menggabungkan proses region proportional dengan deteksi objek menggunakan sebuah jaringan neural. Yang keempat ada YOLO atau You Only Look Once, di mana pendekatan deteksi objek real-time yang menyusun gambar menjadi grid dan langsung memprediksi kotak pembatas dan probabilitas kelas di setiap sel grid. Ini yang terakhir ada SSD, yaitu Single Shoot Multibox Detector. Dia ini mirip dengan YOLO, akan tetapi menggunakan beberapa skala pembelajaran untuk mendeteksi objek pada berbagai resolusi. Selanjutnya ada deteksi objek berbasis histogram warna, di mana dia menggunakan distribusi warna pada gambar untuk mendeteksi objek berdasarkan karakteristik warna tertentu. Nah, tadi kan sudah warna, selanjutnya berbasis gerakan, di mana dia menggunakan perubahan posisi objek dari frame ke frame berikutnya untuk mendeteksi objek bergerak. Selanjutnya ada deteksi objek berbasis fitur. Dia menggunakan ekstraksi fitur seperti metode hair cascade untuk mendeteksi objek berdasarkan pola atau fitur khusus. Selanjutnya ada deteksi objek 3D atau 3 dimensi, yaitu deteksi objek dalam ruang 3 dimensi, dan dia sering digunakan dalam konteks visi mesin untuk kendaraan otonom dan robotika. Nah, itu tadi gambaran-gambaran mengenai jenis-jenis deteksi objek. Selanjutnya kita akan membuat langkah-langkah ya untuk membuat deteksi objek. Proses deteksi objek melibatkan beberapa langkah, terutama ketika menggunakan pendekatan deep learning. Berikut adalah langkah-langkah umumnya. Yang pertama, kumpulan data atau dataset. Kumpulkan dataset yang mencakup gambar atau video dengan objek-objek yang ingin dideteksi. Dataset ini harus mencakup variasi yang cukup untuk melatih model dengan baik. Yang kedua, ada anotasi data, data annotation. Anotasi data dengan menandai lokasi dan kategori objek pada setiap gambar. Informasi ini digunakan sebagai ground truth untuk melatih model. Yang ketiga ada pemisahan data atau data splitting. Pisahkan dataset menjadi dua bagian utama. Yang pertama data pelatihan, training, dan data pengujian, testing. Data pelatihan digunakan untuk melatih model, sedangkan data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Yang keempat, ada pemilihan model deteksi objek.
Pilih atau rancang arsitektur model deteksi objek yang akan digunakan. Model-model deep learning seperti YOLO, SSD, atau Faster RGNN umumnya digunakan dalam tugas ini. Yang kelima ada pemilihan fungsi kerugian atau loss function. Jadi kita menentukan fungsi kerugian yang akan digunakan untuk mengukur perbedaan antara prediksi model dan ground truth. Fungsi kerugian ini membimbing proses pembelajaran model. Yang keenam ada pelatihan model. Kita melatih model menggunakan data pelatihan. Proses ini melibatkan memasukkan data ke dalam model, menghitung nilai kerugian, dan menggunakan optimasi untuk mengupdate parameter model agar dapat meminimalkan kerugian. Yang ketujuh ada validasi model. Jadi kita menggunakan data validasi untuk memonitor dan mencegah overfitting. Setelah setiap iterasi pelatihan, evaluasi model pada data validasi untuk memastikan kinerjanya secara umum. Yang ke-8 ada tuning hyperparameter. Jadi kita menyesuaikan hyperparameter model seperti tingkat pembelajaran atau learning rate, jumlah epoch, dan lainnya untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ke-9 ada evaluasi model, menggunakan data pengujian yang terpisah untuk mengukur kinerja model secara objektif. Evaluasi dapat mencakup metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advanced score. Yang ke-10 ada pengoptimalan dan penyesuaian. Sesuaikan model dan proses pelatihan berdasarkan hasil evaluasi. Mungkin perlu melibatkan teknik pengoptimalan seperti fine-tuning atau transfer learning. Yang ke-11 ada implementasi model. Setelah model mencapai kinerja yang memadai, implementasikan model ini dalam lingkungan produksi atau aplikasi yang diinginkan. Yang terakhir, pemantauan kinerja atau monitoring. Jadi kita terus memantau kinerja model secara berkala dan menyesuaikan model jika diperlukan. Proses ini perlu dilakukan terutama jika data masukan atau kondisi aplikasi berubah. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah umum ya yang bisa digunakan untuk mendeteksi objek. Nah, adapun mendeteksi objek kita bisa menggunakan berbagai jenis. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh menggunakan Google Colab. Nah, berikut codingnya. Gambarnya hampir sama seperti sebelumnya. Jadi kita mengimport gambarnya dulu, kemudian kita ada proses pre-trained model, kemudian ini load model and label map, selanjutnya ada loading label map, terus function untuk perform object detection. Terus kita menggunakan fungsi untuk memproses image dari link yang akan kita gunakan. Terus selanjutnya kita akan menampilkan objek atau deteksi objek, ada gambar menggunakan link sebelumnya. Ini kita untuk URL gambar yang ingin deteksi ini tinggal kita salin aja. Terus kita akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Nah, demikian penjelasan saya mengenai deteksi objek. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.